Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten gabut lagi. Pagi hari ini kontennya tentang kopling-koplingan. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang sambungan kemarin kopling kanan, Mas. Kenapa kok pasang kopling kanan nggak bisa kenyal, nggak bisa enak, nggak bisa seperti kopling ori bawaan pabrik? Itu kenapa? Alasannya mungkin di video yang kemarin sudah tak jelaskan juga. Ngono kuwi wae wis gandul kok. Mungkin dari video yang kemarin sudah tak jelaskan juga, ada beberapa spare part yang wajib dipasang biar koplingnya sempurna. Cuman kalau masih kurang jelas ya kali ini tak jelaskan lagi. Edisi kali ini masih tentang Eriking ini. Jadi ini cuman penyempurnaan. Setelah kemarin pakai kopling aslinya, motornya kampas, koplingnya boros banget. Terus ini sekarang dia aplikasi kopling kanan. Kebetulan juga ini aplikasi kopling kanan di motor ini. Dan kemarin setelah setting di ratio, ganti drum ratio, terus koplingnya tak ganti kopling kanan. Nah, penyesuaiannya apa saja, intinya biar koplingnya tetap empuk, kenyul-kenyul, ora seret. Kalau biasanya itu kalau kopling kanan beli jadi spare part yang di dalamnya ini, kan ini ada beberapa spare part yang ikut di dalam bungkusan ini. Ini piro 38. Flangnya ukuran ya nek kangelan beri copot aja. Jadi spare part bawaan bak kopling ini kan biasanya itu satu paket. Itu memang ada beberapa yang kurang. Yang kurang itu ada beberapa, sebenarnya cuman 2 buah barang yang kurang. Tetapi kalau saya sebenarnya 3 buah barang. Nah, jadi barang komplitannya itu apa aja biar koplingnya semakin enak. Sebenarnya barangnya ya ringan-ringan sih, tapi kalau nggak diperhatikan kadang hal seperti itu bikin koplingnya kurang nyaman. Maksudnya dicolke ora langsung kenyal, nggak bisa kayak gini. Nah, nggak bisa kayak gini. Ini kan kenyal ini, dia ya yang ngerasain neng video. Nah ini loh. Nah kenyalnya ini loh, biasanya kan seretnya itu baliknya itu nggak bisa sit kayak so sacit ngene iki. Bisa kayak gini. Nah biasanya baliknya agak seret. Nah ini kan udah disesuaikan lagi ya. Ini sama juga aplikasinya di motor ini juga seperti itu. Hal pertama yang kita pasang, yang kita siapkan maksudnya itu mungkin dari baknya ini beli jadi banyak, beli di sini lebih komplit. Aku ora maksud iklan nih, cuman beli di sini tak kasih komplitannya, maksudnya dari barang-barang yang di dalamnya ini aja. Kalau yang di luar nanti bisa cari sendiri. Itu apa saja disimak aja. Hal pertama yang perlu ditambahin kalau memasang kopling kanan ini itu di spare partnya itu bagian pertama sealnya yang ini bawah bar ini kan ada sealnya ini yang perlu ditambah. Itu sealnya ini bisa pakai punya seal studnya punya MX lama itu. Terus untuk pemasangannya dan cara mindah pompa oli ini, karena pompa olinya tak tutup, karena kalau motor buat kompetisi itu nggak pakai pompa oli. Jadi yang ini pompa olinya tak matikan, RPM juga dimatikan, selahnya juga dimatikan.
Nah, mungkin kalau di video-video banyak, di video-video tutorial di YouTube, cara masangnya bak ini, cara masangnya bak seperti ini itu sudah banyak videonya. Dari masang tutup kampasnya, dari masang pompa olinya, terus dari masang nata ini yang rubahnya itu sudah banyak. Cuman saya lebih ke pasang spare part detailnya aja. Kalau yang di video sebelumnya kan saya pernah ngomong ada 2 macam tambahan, 1 seal, 2 laker dalam sini. Ya, itu yang dimaksud laker dalam sini itu banyak yang tanya ke saya. Daripada saya jelasin satu-satu, mending tak buat konten aja. Nah, ini lakernya itu seperti apa toh Mas yang di dalam sini? Ini karena aku ya penasaran toh, maka dari kemarin searching di YouTube itu ada belum yang masang laker sebelah sini. Bukan laker yang ditutup kampasnya loh ya. Kalau laker ditutup kampasnya itu sudah banyak yang bikin tutorialnya. Maksudnya lakernya biar licin, biar diputar nggak berhenti-berhenti dan lain sebagainya. Cuman saya memang belum pernah lihat laker yang dipasang di baknya, di ujung stutnya. Ini mungkin karena ya contoh bak koplingnya neng jero wis bungkusan kabeh. Saya cuman jelasinnya gambarannya aja, tapi kalau contoh barangnya lakernya ada. Jadi ini ada yang bilang stutnya ini ganti punya TDR, punya X1 dan lain sebagainya. Tapi kalau saya nggak perlu. Jadi ini cukup pakai bawaannya aja. Dari stutnya ini, stut yang ke bawah ini, sama stut tarikannya. Piye ngenteni apa? Oh ya tak bukake. Ini kuncine gini. Sik, aku tak ngewangi Mr. Beat dulu. Tak ngewangi Mr. Beat. Ini ceritanya arep ngepaske lubang flank knalpot sama lubang flank yang di blok seker, dipaske biar motornya ya ora motor sih, biar lebih nyambung. Dilepas yuk. Biar lebih nyambung. Nah, jadi mau tekan ngendi mau. Nah, ini stutnya ini nggak usah diganti. Ini stutnya cukup pakai aslinya aja, bawaan baknya, dan juga stut tarikannya itu cukup pakai bawaannya aja. Sebenarnya kelemahannya bukan di situ, bukan masalah di situnya bahan stutnya lembek terus gimana gampang aus, enggak gampang aus karena mekanismenya seret. Seharusnya di situ ada laker-lakernya, tetapi jarang saya lihat yang di video. Ini lakernya yang sini itu yang bawah dikasih laker. Yang diperhatikan cuma silnya ini sama laker yang ditutup kampas. Gitu. Sebenarnya hal yang paling vital itu di laker sebelah sini. Lakernya seperti apa? Nah, ini lakernya. Ini contoh laker yang ori Yamaha. Contoh laker ori Yamaha seperti ini. Lakernya HK0810 serinya itu. Bisa cari di dealer, bisa cari di toko-toko bearing yang komplit di kota-kota Anda. Ini lakernya ini kalau punyanya MX lama, punyanya Jupiter MX lama, itu kalau nggak salah harganya 50 ribuan, kalau nggak 60 ribuan ini. Nah, terus kalau kita belinya di toko bearing, ini lakernya bentuknya seperti ini. Ambilin. Kalau di Jogja laker kayak gini udah habis, makanya ini ada 1, 2, 3, 4 tak borong. Nah, kalau belinya di toko bearing, nah ketemunya lakernya seperti ini. Mereknya Thor Jermani, nomor serinya sama, HK Pirogi, HK0810. Nah, nomornya sama.
Ini laker-laker ini yang jarang diaplikasi kalau pasang kopling kanan. Sebenarnya ini laker ini, tak ibaratkan spedol ini setut ya. Tak ibaratkan spedol ini setut. Ini setutnya yang paling bawah di sini kan harusnya ada lakernya. Harusnya kan dia masuk ke sini. Nah, terus sebenarnya ini yang buat tumpuan itu, ini. Sebenarnya yang buat tumpuan itu laker di sini. Kalau ini nggak ada lakernya, yang buat tumpuan itu batangnya sini. Batangnya sini kegesek sama rumah setutnya. Jadi motornya rasanya di kopling itu seret, nggak bisa kenyal. Itu. Terus karena biasanya itu batangnya sini itu yang buat penumpu utama, bukan yang di sini, bukan yang di laker yang sebelah sini. Ini jangan terus kok njuk spedol iki terus kudu nganggo spedol, enggak, ini cuma perumpamaan ini setutnya, karena kan ini bentuknya juga mirip kan. Nah, makanya kalau nggak ada lakernya ini, ini setutnya yang paling bawah yang di sini itu ngambang. Dia tahanannya cuma yang di sebelah sini, yang di rumah setut. Sini kan cowaan, misalkan ya cowaan. Cuma di sini penahannya, kiri kanan sini sama batang atasnya sini. Ada cetakannya itu, cetakan rumah setutnya itu. Penahannya cuma di situ, jadi muternya nggak bisa licin. Baliknya itu masih ada seret-seretnya. Nah, kadang yang kelupaan lakernya ini nggak dipasang. Ya memang karena kalau di bawaan bak koplingnya itu nggak ada laker seperti ini. Maka ini harus dikompliti. Monokwi. Jadi penahannya, fungsi utama penahannya kalau di Jupiter MX yang lama itu sebenarnya di sini. Dan ini wajib dipasang. Nek ora koplingnya ora iso kepenak. Jadi lepas koplingnya itu kayak masih ada slip koplingnya. Kalau dikasih per yang keras, koplingnya malah grill-grill. Soalnya ini lakernya ini jarang dipasang. Dan kalau saya lihat, mungkin saya belum ketemu videonya, tapi kalau saya ngecek di YouTube tutorial yang masang ini nggak ada. Masangnya caranya ini lakernya ditancepin ke setut, setutnya dilepas dulu, ya kan? Lakernya ditancepin ke setut seperti ini. Terus kalau sudah ditancepin seperti ini, dimasukkan dari atas, dimasukkan dari atas, terus dipukul setutnya. Setutnya sebelah sini dipukul, jadi ini lakernya ini masuk ke bawah. Jadi ini nanti cowaannya yang di sini, kalau nggak pakai laker ini kan cowaannya ini agak turun, karena kan di sini dia nggak ada penahannya. Kalau ini pakai laker, cowaannya yang di sini pas ketemu sama setut penariknya. Biasanya kan cowaan di sini ada cowaannya sedikit turun karena nggak ada lakernya. Kalau ini ada lakernya, cowaannya itu bisa pas ketemu sama setut penariknya. Dan setutnya ini sama setut penariknya ini pakai aslinya aja, nggak usah diganti, udah kuat. Gitu. Dan ada satu lagi, aku tak menake iki ndak selak spedolku garing reso nyambut gawe. Ini yang ori. Ini yang ori, balik ke sini. Dibalekke Mas Jembling. Kemarin karena pinjem Mas Jembling, aku kentekan barang. Terus ini mau tak balikin ke tempatnya Mas Jembling nanti, sambil ngecek knalpot liarannya itu udah jadi apa belum. Kemarin udah request sama Pak Potter, aku gawe ke ukurannya sing kurang ngene iki. Ya, terus kalian kemarin pinjam ini buat contoh beli. Nah, ini yang beli di toko Bering. Harganya sekitar 45.000. Beda bungkus kalau sama yang ori. Tapi ya kegunaannya sama aja, orang tak pasang yo padha wae. Ini dimasukin, terus mau dimasukin. Ini sama nanti mampir ke tempatnya Mas Ucil, Isabella mengantar pesanan Resio, sama mau nganter remeran karbu tempatnya Mas Rusli, terus ke tempatnya Mas Kevin mau membubut head yang buat liaran yang bebasan. Proyeknya sudah mulai berjalan lagi. Sekalian jalannya, jadi sedino iki mengko dolan mulai nyeting motor. Ditutup tus rapet toh. Kencang urung? Kencang ngenteni garing. Nek urung kencang kene iki dititik. Nganggo motor tok to, iki dititik kene iki to. Nggih. Dodol kan desuk-desuk kan iso ngencengi. Jadi kalau itu tadi udah kepasang, penumpunya itu nggak cuma di sini. Biasanya kalau nggak ada lakernya kan penumpunya ini seret. Tetapi nek wis dipasang,
motornya iso kenyal-kenyal ini iki. Ini pernya cuman pakai FL. Nah ini. Dan satu lagi yang wajib diperhatikan, sebisa mungkin cari kabel kopling yang ori. Soalnya bahannya ada teflonnya. Nah, ini bahan kabel kopling seperti ini ya, walaupun cuman kabel kopling seperti ini, tetapi ini pengaruhnya banyak. Apalagi kalau bisa handle atasnya juga pakai yang ori. Wis koplingnya ngono wis nyaman. Terus untuk dudukan bawaannya, rubahannya nggak usah ditekuk-tekuk. Iki wingi ora ditekuk-tekuk toh. Nggak ditekuk-tekuk. Ini kemarin nggak ditekuk-tekuk sama santri. Ini aslinya cuman sebelah sini. Ini sebelah sini dipotong, kan dia melengkung ngene iki. Lho toh, dipotong, dipaske, dilas meneh. Rapi, tinggal dipilok ireng ning nek iki ora usah. Wong ora motor kontes motor gawe yak-yakan. Mungkin konten gabute ngene iki wis awan, wong ya wis teko, tak tinggal dolan. Wis pokmen acarane hari ini dolan. Tempatnya Pak Motor, ke tempatnya Rusli, ke tempatnya Mas Ucil, tempatnya Kevin. Wis ngono kuwi, mungkin konten gabutnya segini dulu. Lanjut besok lagi. Kalau ada yang tanyakan, silakan di kolom komentar. Nek takon catatan wingi sing takon catatan resi wis tekan apa urung barange. Nek wis tekan barange, komenane diklarifikasi. Ngono kuwi. Arep hapus karepmu, rayuk karepmu. Wis cukup segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.